Video ini adalah bagian kedua dari partial fractions. Di sini kita akan melanjutkan contoh-contoh soal mengenai partial fractions. Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari contoh-contoh soal partial fractions dengan linear factors, sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh partial fractions dengan repeated linear factors. Jadi ini linear faktornya berulang. Contoh yang pertama adalah tugas kita menuliskan ekspresi aljabar ini 2x tambah 3 dibagi x kurang 2 kuadrat dalam bentuk partial fractions, ya. Jadi pada kasus ini kita bisa lihat bahwa pada penyebutnya merupakan repeated linear factor. Jadi linear factor x kurang 2 ini terjadi 2 kali, ya, mengalami repetisi. Oleh karena itu mengikuti aturan bahwa kalau pada kasus repeated linear factor ini kita mempunyai dua faktor, ya, yang berulang di sini, maka kita punya 2 partial fraction di sini. Yang ini a dibagi x kurang 2 ditambah b dibagi x kurang 2 kuadrat. Sama seperti pada kasus-kasus sebelumnya, ya. Jadi karena kita punya 2 pecahan di sini, supaya pecahan ini bisa dijumlahkan, maka penyebutnya harus kita samakan. Jadi di sini penyebutnya x kurang 2, di sini x kurang 2 kuadrat. Nah, supaya sama berarti yang ini perlu kita kalikan dengan x kurang 2 dibagi x kurang 2. Supaya penyebutnya jadi x kurang 2 kuadrat. Sehingga kita punya persamaan seperti ini setelah kita gabungkan, ya. Jadi sekarang karena penyebutnya sama, ini bisa dijumlahkan, ya. Ini jadi dikalikan x kurang 2, kita dapat seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa yang kiri dengan yang kanan sama, maka penyebutnya bisa kita saling hilangkan seperti ini, sehingga pembilangnya yang di sebelah kiri sama dengan pembilang di sebelah kanan. Sekarang tugas kita adalah mencari A dan B. Kemudian kita pilih X yang menyebabkan ini 0. Apa yang menyebabkan berapa X yang menyebabkan ini 0? Yaitu pada saat X kurang 2 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 2. Nah, kalau gitu kita pilih untuk X sama dengan 2, maka semua kita masukkan X, semua kita gantikan dengan 2. Kita dapatkan bahwa ini sekarang 0. Maka bisa kita dapatkan B secara langsung, maka kita dapat B sama dengan 7. Sekarang kita kembangkan persamaan ini, ya. Persamaan awal kita itu yang ini, ya kan? Nah, ini yang kanan ini bisa kita kembangkan, kita kalikan A kali X, AX, A kali minus 2 minus 2A, dan ini B. Kemudian B kita tahu, kita masukkan B ke sini, kita dapatkan persamaan ini, ya. Jadi 2X tambah 3 sama dengan AX kurang 2A ditambah 7. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mencari A? Karena kalau kita ikutin cara sebelumnya, tidak ada cara untuk menolkan B di sini karena nggak ada X di situ. Jadi bagaimana caranya? Ini kita expand menjadi ini. Sekarang kita lihat, kita punya di sini bahwa persamaan kiri ini sama dengan persamaan kanan, persis sama. Oleh karena itu, jadi yang ada X-nya ini adalah sama, dan yang tidak ada X-nya yaitu ini sama dengan X pangkat 0, ya. Koefisien dari X pangkat 0 ini sama. Jadi karena ini sama dengan ini, kita bisa tulis bahwa kita pilih koefisien yang sama, yaitu 2 dengan A, karena ini sama. Akibatnya kita dapat A sama dengan 2. Atau bisa kita cek lagi, misalnya kita dengan menyamakan koefisien dari X pangkat 0, ya. Ini X pangkat 0, koefisien dari 1, ya. Berarti yang kiri, hijau kiri sama dengan hijau kanan. 3 sama dengan minus 2A tambah 7. Kita masukkan perhitungan, kita dapat A juga sama dengan 2, ya. Jadi A kita ini benar. Jadi sekarang kita udah punya A, kita udah punya B. Jadi kita bisa dapat solusi dari soal kita ini. Untuk menuliskan partial fraction dari ini, kita dapat adalah 2 per X kurang 2 ditambah 7 per X kurang 2 kuadrat. Contoh berikutnya,
kita mau mengekspresikan persamaan ini sebagai penjumlahan dari 3 buah partial fraction. Kenapa 3 buah ya? Kita punya satu yang ini. Ini adalah linear factor. Yang ini adalah repeated linear factor 2 kali. Jadi sekarang kita tuliskan seperti prosedur sebelumnya. Jadi semua faktor-faktornya yang ini untuk linear factor ya, x tambah 3 satu linear factor. Yang dua bagian ini untuk bagian yang repeated linear factor. Nah sekarang kita punya 3 pecahan. Untuk bisa menjumlahkannya kita harus menyamakan penyebutnya ya. Caranya sama dengan yang tadi, kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan ya. Kita dapat bentuknya seperti ini. Yang kiri dan kanan sama, oleh karena itu penyebutnya bisa kita saling hilangkan sehingga kita dapat pembilang yang kiri sama dengan pembilang yang kanan. Tugas kita berikutnya adalah kita mau mencari koefisien-koefisien A, B, dan C. Langkahnya adalah pertama kita cari nilai X yang menyebabkan bagian-bagian ini sama dengan 0. Tapi kita lihat di sini hanya 2 yang ada kemungkinan adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 3 ya. Nah sekarang kita pilih ini ya. Jadi untuk X sama dengan minus 3 kita masukkan minus 3 ke sini. Kita masukkan semua minus 3. Kita dapatkan A sama dengan 2. Nah sekarang kita bekerja dengan X sama dengan 1. Pada saat X sama dengan 1 kita masukkan, kita dapatkan C sama dengan minus 4 ya. Tapi kita cuma punya 2X di sini, sementara kita butuh 3 persamaan ya. Pertama kita dapat A, C, tapi B kita belum dapatkan. Kita tuliskan lagi persamaannya yang ini ya. Nah dari sini bisa kita lihat konsepnya sama kayak yang tadi. Yang kiri adalah sama dengan yang kanan. Jadi misalnya yang kiri ada X kuadrat, maka semua yang X kuadrat di kanan sama. Yang di kiri ada X, semua yang X di kanan sama. Konstanta yang kiri, semua konstanta yang di kanan sama. Nah sekarang kita bekerja dengan koefisien yang X kuadrat. Yang kanan ini kita bisa lihat langsung ya, tanpa harus ekspansinya atau mengembangkannya. Yang ada X kuadrat itu yang ini ya, ini akan jadi X kuadrat, berarti koefisiennya A. Satu lagi yang bisa jadi X kuadrat adalah perkalian ini dengan ini, berarti ada koefisien B di sini ya. Di sini nggak ada X kuadrat, jadi tanpa melakukan pengembangan kita bisa lihat bahwa yang di kiri koefisien X kuadratnya 5, yang di kanan adalah A ditambah B ya, bisa kita lihat di sini. Jadi 5 sama dengan A tambah B. A kita tahu 2 ya. Maka bisa kita dapatkan B sama dengan 3. Setelah kita dapatkan koefisien-koefisiennya, sekarang kita bisa mendapatkan partial fraction yang dengan menggantikan koefisien-koefisien yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi inilah 3 partial fraction dari persamaan ini. Nah, untuk contoh selanjutnya kita mau menuliskan persamaan ini dalam bentuk partial fraction. Di sini kita bisa lihat bahwa penyebutnya terdiri dari repeated linear factor pangkat 3. Oleh karena itu kita punya 3 buah partial fraction yang ada di sini seperti yang kita lihat ini. Nah untuk bisa menjumlahkan pecahan-pecahan ini kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara yang sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah yang kiri dan kanan ini sama, makanya penyebutnya bisa kita saling coret. Akhirnya sekarang pembilang yang kiri sama dengan pembilang yang kanan. Nah sekarang untuk mencari A, B, dan C kita pilih X yang menyebabkan bagian dari ini sama dengan 0. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa cuma ada satu X yang bisa kita pilih, yaitu X sama dengan minus 3. Karena di sini pun X sama dengan minus 3. Nah kita pilih X sama dengan minus 3, kita masukkan minus 3 ke dalam persamaan ini ya, maka kita dapatkan C sama dengan minus 6. Nah sekarang bagaimana mencari A dan B? Untuk itu kita expand persamaan yang di kanan ini, kita kembangkan ya, kita hilangkan tanda kurungnya dengan melakukan perkalian.
Tapi sebelum itu pertama, yang ini kita expand dulu. Ini adalah persamaan kuadrat, maka dia kita expand menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9. Kemudian kita hilangkan dalam kurungnya dengan melakukan perkalian, kita dapat bentuk seperti ini ya. Ax kuadrat tambah 6ax tambah 9a dan seterusnya. Kita kumpulkan yang sama, x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi sekarang kita bisa lihat, ini adalah koefisien dari x kuadrat, ini adalah koefisien dari x, ini adalah koefisien dari konstanta yang 9a tambah 3b tambah c. Dan yang kiri dan kanan itu harus sama. Jadi koefisien dari x kuadrat harus sama di kiri dengan kanan, koefisien dari x harus sama dari kiri dan yang kanan, dan seterusnya. Nah, kalau begitu untuk mencari a dan b, kita pakai ide yang sama dengan contoh soal sebelumnya, yaitu dengan menyamakan koefisien. Jadi yang pertama kita samakan koefisien x kuadrat. Jadi kita bisa lihat koefisien x kuadrat a, 3, koefisien x kuadrat di kanan a. Jadi kita langsung dapat a sama dengan 3 langsung. Nah sekarang tinggal b. Kita samakan koefisien x. Koefisien x adalah 16 di kiri, 6a tambah b di kanan. Ini kita samakan, maka kita dapat 16 sama dengan 6a tambah b. A kita tahu 3, kita masukkan, maka kita dapat B sama dengan minus 2. Jadi sekarang kita udah dapat A, dapat B, dan dapat C. Maka sekarang udah bisa kita dapat hasilnya, yaitu dengan memasukkan semua konstantanya. Jadi persamaan ini yang mempunyai repeated linear factor ini, kita bisa tulis dalam partial fractionnya seperti ini ya. Jadi prosedurnya sama. Jadi kalau nanti misalnya pangkat 4 di sini berarti kita punya 4 partial fraction dan seterusnya. Kita masuk ke contoh partial fractions dengan quadratic factors. Jadi ini bagian ketiga dari partial fraction. Ya, contohnya ini adalah tuliskan persamaan ini dalam bentuk partial fractionnya. Jadi di sini kita punya persamaan kuadrat. Ini adalah linear factor. Ya, jadi kita penyebutnya ini adalah merupakan kombinasi dari quadratic factor, persamaan ini faktor kuadratnya, dan faktor linearnya ya. Jadi ini kuadrat, ini linear ya, x tambah 1 itu persamaan linear. Nah sekarang karena kombinasi ini kita bisa tulis dua buah partial fraction. Ini bagian yang berhubungan dengan quadratic factor, ini yang berhubungan dengan linear factor ya. Jadi ini berupa fungsi yang di atas ini. Jadi kita mau mencari A dan B. Nah sekarang untuk bisa menjumlahkan ini, kita harus samakan penyebutnya. Sama dengan yang tadi, berarti kita kalikan. Yang ini dikali yang ini dikali C. Kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah persamaan yang kiri sama dengan persamaan kanan, maka penyebutnya bisa hilang. Maka pembilang di kiri sama dengan pembilang yang sebelah kanan. Sekarang kita bekerja dengan X yang menyebabkan salah satunya ini 0 ya, ini berarti ini kita kerja dengan X sama dengan minus 1. Oke. Jadi untuk X sama dengan minus 1 kita masukkan ya, jadi bagian yang ini jadi 0 ya, berarti kita bisa dapat C. Jadi kita bisa dapatkan C sama dengan 5. Setelah itu kita kembangkan persamaan ini, yang sebelah kanan ini kita ekspansi, kita kembangkan, kita hilangkan tanda kurungnya dengan mengkalikannya ya. Ini kita kembangkan, kita dapat seperti ini ya. Ini AX dikali X, AX kuadrat, AX dikali 1, AX, B dikali X, BX, dan seterusnya. Nah sekarang kita kelompokkan koefisien-koefisiennya. Sekarang kita kelompokkan koefisien X kuadrat, koefisien X, koefisien dari konstanta. Jadi kita bisa lihat yang kiri dan yang kanan sama. Jadi yang merah dengan merah harus sama, hijau dengan hijau harus sama, biru dengan biru harus sama. Nah pertama kita samakan dulu yang merah, yaitu konstanta dari X kuadrat. Kita bisa dapat 7 sama dengan A ditambah C ya. C kita udah dapatkan 5 dari yang di atas, maka kita sekarang dapat A sama dengan 2. Sekarang yang hijau dengan hijau kita samakan. A tambah B sama dengan 5. A kita sudah tahu, kita masukkan 2. Maka sekarang kita dapat B sama dengan 3. Jadi sekarang kita udah dapat A, udah dapat B,
sudah dapat C. Jadi sekarang kita dapatkan solusinya ya. Jadi solusi ini adalah kita masukkan, kita ganti ini A, ini B, ini C. Jadi ini adalah partial fractions dari persamaan ini yang memiliki quadratic factor di sini. Contoh soal berikutnya, kita mau mengubah persamaan ini menjadi partial fractions ya. Di sini kita cek ya, ini pangkat 3, kalau ini pangkat 4 paling tinggi, jadi nggak ada masalah dengan soal kita ini. Nah, bagian dari sini kita mau tahu yang ini quadratic factor, yang ini apa? X kuadrat. X kuadrat ini kita bisa perlakukan sebagai X tambah 0 kuadrat. Berarti X tambah sesuatu kuadrat ini adalah repeated linear factor. Jadi sekarang ini adalah kombinasi persoalan repeated linear factor dan quadratic factor. Oleh karena itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Yang dua ini adalah bagian dari repeated linear factor, yaitu X kuadrat, ya sebenarnya adalah X tambah 0 kuadrat. Yang ketiga ini adalah bagian dari quadratic factor. Jadi sama dengan contoh-contoh sebelumnya, sekarang tugas kita mencari A, B, C, dan D. Nah, kita punya 3 pecahan. Supaya bisa dijumlahkan, maka kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara melakukan perkalian. Akhirnya kita bisa tulis seperti ini. Karena yang kiri dengan yang kanan sama, penyebutnya bisa kita coret, maka pembilang sebelah kiri sama dengan pembilang di sebelah kanan. Sekarang kita mau mencari A, B, C, dan D. Sekarang yang langkah kita pertama, kita cari dulu X. Ada nggak X yang bisa menyebabkan salah satu dari ini 0 atau 2 0? Yang mana yang bisa 0? Di sini kita bisa lihat cuma satu kasusnya, yaitu ini. Pada saat X sama dengan 0, maka bagian ini 0. Ya. Nah, itu yang kita pakai. Maka untuk X sama dengan 0, kita masukkan semua 0 ke sini. Ya, kita dapatkan ya, ini juga jadi 0 ya. Ini jadi 0, ini jadi 0. Kita dapatkan B sama dengan 1. Sekarang B udah tahu. Kita mau mencari A dan C serta D. Untuk itu kita ekspansi lagi persamaannya. Jadi persamaan ini kita ekspansi. Kita lakukan perkalian ya. AX kali X kuadrat, AX pangkat 3. AX kali 3, 3AX. B kali X kuadrat, BX kuadrat. B kali 3, 3B. CX kali X kuadrat, CX pangkat 3, D kali X kuadrat, DX kuadrat. Kemudian kita samakan koefisien-koefisiennya. Jadi yang merah ini adalah koefisien pangkat 3, ini adalah koefisien kuadrat, ini adalah koefisien X, dan ini adalah koefisien konstanta. Nah, sekarang dengan menggunakan koefisien-koefisien ini kita bisa mencari konstanta-konstanta yang sisa ya. A, B sudah tahu, jadi A, C, dan D. Jadi yang kita samakan dulu yang hijau. B tambah D sama dengan 4 ya. B kita tahu 1, maka kita dapat D sama dengan 3. Nah, sekarang kita udah tahu 2, sisa 2 lagi. Sekarang kita yang biru. 3A sama dengan 6. Dari sini bisa kita langsung dapatkan A sama dengan 2. Kemudian yang merah ya. Yang merah ini adalah A tambah C sama dengan minus 2. A kita tahu, maka kita dapat C sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita udah dapat semua 4-4-nya. Kita bisa gabung, kita masukkan, akhirnya kita dapat bahwa solusi dari ini ya. Kita mau penulisan partial fraction dari ini adalah dalam bentuk seperti yang ada di kanan ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, yaitu mengenai logaritma. Jadi untuk mendapatkan update, silakan subscribe, like, dan juga share. Sekian dan terima kasih.